ditutup sementara loh. Dan di hari yang sama juga setelah mendoa itu, disitulah hari yang ditentukan untuk menebangkan si pohon asem itu, Wak. Dan anehnya pasti sudah bisa kalian tebak, pohon asem itu nggak bisa ditebang. Alot kali, kata si Chani, alot kali. Sampai akhirnya Pak RW pun berinisiatif untuk menggali lah itu tanah di sekitar akar pohon terlebih dahulu supaya ya biar gampang nebangnya. Nah tapi Wak, di sini nih, tapi pada saat menggali tanah di area akar pohon, betapa terkejutnya orang-orang yang ada di sana ketika kurang lebih di kedalaman 3 meter mereka menemukan tulang belulang manusia. Ada tulang belulang manusia di mana terdapat 2 tengkorak yang masih utuh dan terikat di akar pohon itu, dan terlihat pula ada tengkorak yang satu ukurannya besar, satunya lagi ukuran kecil. Dan mereka yang menyaksikan itu pun langsung berasumsi kalau tengkorak tersebut adalah milik ibu dan bayi, atau korban yang dikubur ini kemungkinan adalah wanita yang sedang hamil besar. Penemuan jasad itu bikin geger warga sekitar, Wak, sampai masuk portal berita di TV sama koran loh, kata si Chani. Jasadnya pun katanya sebenarnya sempat diperiksa dan diambil sampel DNA-nya, kemudian diketahui dari tes DNA yang dilakukan bahwa tengkorak tersebut milik seorang wanita yang meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu dengan kondisi tengkoraknya yang memang sudah retak dan mohon maaf tulang kemaluannya itu udah patah, Wak. Jadi diperkirakan bahwa korban meninggal tersebut sudah dianiaya dan diperkaos terlebih dahulu sebelum akhirnya dia meninggal. Nah, kemungkinan besar korban tersebut adalah sosok berbaju biru dongker yang memang suka mengganggu pegawai maupun pasien di puskesmas itu. Katanya gitu. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut diadakanlah doa bersama dan ruqyah massal pada ruangan-ruangan di puskesmas tersebut supaya tidak lagi terjadi mara bahaya dan hal-hal aneh lainnya. Dan sampai saat ini membaca ayat kursi sebelum tindakan pada pasien melahirkan selalu dijadikan tradisi atau kebiasaan dengan tujuan untuk meminta kelancaran pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabarnya kata Mbak Chani, Mbak Kia yang juga sempat kemarin keguguran, sekarang sudah dikaruniai anak kedua, Wak. Dan sekarang Chani masih beroperasi sebagai bidan, cuman nggak bekerja di puskesmas itu lagi memang karena terlalu jauh katanya dari rumah dia. Nah terus puskesmasnya apa kabar, Nadia? Puskesmasnya masih beroperasi sampai sekarang, kata Chani, Wak.